Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Desaku adalah tempat yang damai. Dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan lebat. Semua orang di sini saling mengenal dan hidup dengan sederhana, namun semuanya berubah ketika seorang pria misterius bernama Pak Joko pindah ke desa kami. Dia datang dengan mobil mewah dan rumah besar yang membuat semua orang terpesona. Tapi, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang gelap dan menakutkan. Aku ingat saat pertama kali melihat Pak Joko. Dia mengenakan jas hitam yang rapi dan dasi merah yang mencolok. Senyumnya terlihat ramah. Tetapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa tidak nyaman. Sejak saat itu, aku mulai mendengar bisikan tentang kekayaan dan tumbal pesugihan. Banyak orang di desa yang penasaran. Tetapi aku merasa ada yang tidak beres. Mari kita mulai cerita ini dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, ceritanya dimulai di desaku yang kecil dan tenang. Di desa ini, banyak orang yang hidup sederhana. Mereka bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang kecil. Setiap pagi, suara ayam berkokok dan aroma tanah basah setelah hujan menyambut kami. Aku tinggal di rumah sederhana bersama orang tua dan adikku. Rumah kami terbuat dari kayu, dengan atap ganteng merah yang sudah mulai pudar warnanya, menandakan usia yang tidak muda lagi. Di depan rumah, ada kebun kecil tempat kami menanam sayuran seperti cabai, tomat, dan sayur hijau yang selalu segar. Kebun itu menjadi tempat kami berkumpul dan bercanda, menikmati hasil jerih payah kami. Suatu hari, aku mendengar kabar dari teman-temanku tentang seorang pria kaya yang baru pindah ke desa kami. Namanya Pak Joko. Dia selalu memakai jas hitam yang terlihat mahal dan dasi merah yang mencolok. Penampilannya sangat rapi dan selalu terlihat bersih, seolah-olah dia baru saja keluar dari salon. Dia tinggal di rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi, dengan gerbang yang terbuat dari besi tempa yang indah. Semua orang di desa penasaran dengan kekayaannya, dan bisikan tentang kehidupan glamornya mulai menyebar seperti api di padang rumput. Aku dan teman-temanku memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Joko. Saat kami sampai di sana, kami melihat mobil mewah terparkir di depan rumahnya. Mobil itu berwarna hitam mengkilap, dan kami semua terpesona. Kami berdiri di depan pagar, saling berbisik tentang betapa kayanya Pak Joko. Suasana di sekitar rumahnya sangat berbeda dengan desa kami yang sederhana. Ada aroma parfum mahal yang tercium dari arah rumah, dan lampu-lampu taman yang berkilau menambah kesan mewah. Tiba-tiba, Pak Joko muncul. Dia mengenakan jas hitam yang sangat rapi dan senyum lebar di wajahnya. Wajahnya tampak bersinar, dengan rambut yang tertata rapi dan mata yang tajam. "Halo, anak-anak. Apa yang kalian lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara yang ramah. Namun ada nada misterius yang menyelimuti suaranya. Kami semua terkejut, tapi aku memberanikan diri untuk menjawab. "Kami hanya ingin melihat rumahmu, Pak." Pak Joko tertawa, suaranya menggema di udara, dan mengundang kami masuklah. Di dalam rumah, semuanya terlihat mewah. Dindingnya dihiasi lukisan mahal, dan ada lampu gantung yang berkilau, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Kami semua terpesona, tidak bisa menahan rasa ingin tahu kami. Teman-temanku saling berbisik, mengagumi setiap detail yang ada. Pak Joko kemudian bercerita tentang bagaimana dia mendapatkan kekayaannya. Dia bilang dia melakukan bisnis yang sangat sukses. Dan kami semua mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kisahnya yang tampak glamor dan menggiurkan. Setelah beberapa kali bertemu, aku mulai merasa ada yang aneh dengan Pak Joko. Dia sering mengajak kami bermain di kebunnya yang luas. Suatu malam, saat kami sedang duduk di teras, suasana malam itu terasa mencekam. Bulan bersinar terang, tetapi bayangan pepohonan di kebun tampak menakutkan. Seolah-olah mereka menyimpan rahasia kelam. Angin berhembus pelat, membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan yang berdesir. Pak Joko mulai bercerita tentang pesugihan. Kekayaan itu tidak datang dengan mudah, anak-anak.
Kadang-kadang, kita harus mengorbankan sesuatu, katanya dengan nada serius, matanya berkilau dalam cahaya bulan. Aku dan teman-temanku saling berpandangan, merasakan ketegangan di udara. Apa maksudmu, Pak? Tanyaku penasaran, suaraku bergetar. Dia menjelaskan bahwa ada ritual tertentu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. Dia bilang, ada tumbal yang harus dipersembahkan. Suara Pak Joko semakin rendah, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Seolah-olah dia sedang mengungkapkan rahasia yang sangat berbahaya. Kami semua merasa ngeri mendengar itu, tetapi rasa penasaran kami juga semakin membara. Setelah malam itu, kejadian aneh mulai terjadi di desaku. Suasana desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi mencekam. Banyak orang melaporkan mendengar suara-suara misterius di malam hari. Seperti bisikan lembut dan langkah kaki yang tidak terlihat. Suara-suara itu seolah-olah datang dari kegelapan. Membuat setiap penduduk desa merasa gelisah dan waspada. Suatu malam, saat aku sedang terjaga, aku mendengar bisikan samar yang memanggil namaku, membuatku merinding. Suara itu seolah-olah berputar di sekelilingku, dan aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Aku melihat sosok hitam berdiri di depan rumahku. Sosok itu terlihat seperti bayangan, dan aku merasa sangat ketakutan. Bayangan itu tampak bergerak-gerak, seolah-olah mengawasi setiap gerakanku. Mataku tidak bisa lepas dari sosok itu, dan jantungku berdegup kencang. Aku berlari masuk ke dalam rumah, dan tidak berani keluar lagi. Merasakan ketakutan yang menyelimuti diriku. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa salah satu tetangga kami, Bu Site, tiba-tiba jatuh sakit. Dia adalah orang yang baik dan selalu membantu orang lain. Semua orang di desa sangat khawatir. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian-kejadian aneh ini dengan kehadiran Pak Joko. Mereka berbisik tentang kemungkinan bahwa kekayaan yang dia miliki datang dengan harga yang sangat mahal. Ketakutan mulai menyebar di antara penduduk desa, dan banyak yang menghindari jalan-jalan sepi di malam hari. Merasa seolah-olah bayangan itu bisa muncul kapan saja. Setelah kejadian itu, kengerian di desa semakin meningkat. Banyak orang yang jatuh sakit, dan beberapa bahkan menghilang tanpa jejak. Beberapa tetangga kami melaporkan melihat sosok hitam yang sama di tempat yang berbeda. Dan desas-desus mulai beredar bahwa ada sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi. Suasana desa menjadi semakin mencekam. Penduduk mulai menghindari satu sama lain. Berbicara dengan suara pelan, seolah-olah takut ada yang mendengar. Anak-anak tidak berani bermain di luar. Mereka lebih memilih bersembunyi di dalam rumah. Mendengarkan bisikan ketakutan dari orang dewasa. Orang-orang dewasa mulai berkumpul di sudut-sudut desa. Membahas kejadian aneh ini dengan wajah cemas. Saling bertukar cerita tentang pengalaman mereka yang menakutkan. Suatu malam, aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, sosok hitam itu terlihat lebih menakutkan. Dengan mata merah menyala dan senyum yang menyeramkan. Dia berdiri di depan rumahku, menunjuk ke arahku dan berbisik. Kekayaan tidak akan pernah datang tanpa pengorbanan. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jantungku berdegup kencang dan rasa takut menyelimuti diriku. Suara bisikan itu masih terngiang di telingaku. Membuatku merasa seolah-olah sosok itu masih ada di dekatku, mengawasi setiap langkahku. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan Pak Joko terus mengganggu desa kami. Aku mengajak teman-temanku untuk berbicara dengan Pak Joko dan menanyakan tentang semua kejadian aneh ini. Kami pergi ke rumahnya dengan hati yang berdebar-debar. Saat kami sampai, suasana di sekitar rumah Pak Joko terasa sangat menegangkan. Dinding rumahnya yang tinggi dan gelap seolah-olah menyimpan banyak rahasia. Kami berdiri di depan pintu, mendengar suara-suara aneh yang kadang terdengar dari dalam. Seperti bisikan yang tidak jelas dan suara langkah kaki yang samar. Pak Joko menyambut kami dengan senyuman, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa di wajahnya. "Ada apa, anak-anak?" tanyanya, tetapi senyumnya tampak dipaksakan. Kami semua saling berpandangan, dan aku memberanikan diri untuk bertanya. "Pak, apakah benar ada tumbal yang harus dipersembahkan untuk mendapatkan kekayaan?"
Pak Joko terlihat terkejut, tetapi kemudian dia tertawa, suaranya menggema di ruangan yang sepi. Itu hanya cerita lama, anak-anak, jangan percaya pada hal-hal seperti itu, katanya. Tetapi saat dia berbicara, aku bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres di matanya. Ketegangan di antara kami semakin meningkat, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Teman-temanku terlihat gelisah, beberapa dari mereka saling menggenggam tangan, merasakan ketakutan yang sama. Dinding rumahnya tampak semakin menakutkan, dengan lukisan-lukisan aneh yang tergantung di sana, seolah-olah mengawasi kami. Suara-suara aneh itu semakin keras, membuat kami merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan. Kami semua merasa terjebak dalam suasana yang mencekam, dan aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Setelah pertemuan itu, kami semua merasa semakin curiga. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Joko. Kami bertanya kepada orang-orang di desa dan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah seorang dukun yang terkenal di kota lainnya. Dia telah melakukan banyak ritual jahat untuk mendapatkan kekayaannya. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihatnya melakukan praktik-praktik aneh di malam hari, seperti mengadakan upacara di tengah hutan dengan api unggun yang menyala terang dan suara nyanyian yang menyeramkan. Ritual-ritual itu seringkali melibatkan benda-benda aneh dan hewan yang dipersembahkan sebagai tumbal. Kami semua merasa sangat nyeri dan tahu bahwa kami harus menghentikannya. Kami merencanakan untuk mengungkap kebenaran tentang Pak Joko kepada semua orang di desa. Dan kami bertekad untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa dia adalah penyebab semua kengerian yang terjadi. Kami mulai mengumpulkan informasi dari para tetangga dan mencari tahu lebih banyak tentang aktivitas malamnya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidaklah bersih. Kami mengumpulkan semua orang di desa dan menceritakan apa yang kami temukan tentang Pak Joko. Banyak orang yang tidak percaya, tapi ada juga yang mulai merasa curiga. Suasana di desa semakin tegang, dan kami bisa merasakan ketakutan di wajah setiap orang. Kami memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Joko dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Saat kami mendekati rumahnya, kami melihat lampu menyala terang di dalam, dan bayangan Pak Joko bergerak. Kami semua saling berpandangan, dan aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, kami ingin tahu tentang semua yang terjadi di desa ini. Apakah benar ada ritual yang kau lakukan?" Pak Joko terdiam sejenak, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Dia kemudian tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin dan menakutkan. "Itu hanya cerita lama, anak-anak. Jangan percaya pada hal-hal seperti itu," katanya. Tetapi aku bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres di matanya. Kami semua merasa semakin curiga dan tahu bahwa kami harus mencari tahu lebih banyak. Dia kemudian tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin dan menakutkan. "Itu hanya cerita lama, anak-anak. Jangan percaya pada hal-hal seperti itu," katanya. Tetapi aku bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres di matanya. Kami semua merasa semakin curiga dan tahu bahwa kami harus mencari tahu lebih banyak. Tiba-tiba, sosok hitam yang pernah aku lihat muncul di belakang Pak Joko. Suasana di sekitar kami seketika berubah menjadi mencekam. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berguguran, dan suara gemerisik terdengar semakin keras. Beberapa orang menjerit, sementara yang lain berusaha mencari tempat berlindung. Aku merasa sangat takut, tetapi di dalam hatiku ada dorongan untuk tetap berdiri dan melawan. Pak Joko terlihat bingung, matanya melebar saat sosok hitam itu semakin mendekat. Dia mulai berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam keributan yang terjadi di sekeliling kami. Hawa dingin menyelimuti kami, membuat bulu kudukku merinding. Semua orang di desa mulai berdoa dan meminta perlindungan. Suara mereka bercampur aduk dalam ketakutan. Dalam sekejap, sosok hitam itu menghilang, dan Pak Joko terjatuh ke tanah. Wajahnya sangat ketakutan. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang, dan mataku tidak bisa lepas dari sosok yang mengerikan itu. Bayangan hitam itu tampak menghilang ke dalam kegelapan, tetapi aura jahatnya masih terasa. Suasana menjadi hening sejenak,
sebelum teriakan ketakutan kembali menggema di udara. Aku melihat beberapa orang berlari ke arahku, wajah mereka penuh kecemasan. Kami semua saling berpegangan, berusaha untuk saling memberi kekuatan di tengah kengerian yang melanda desa kami. Setelah kejadian itu, Pak Joko tidak pernah terlihat lagi. Desa kami kembali tenang dan semua orang merasa lega. Kami belajar bahwa kekayaan yang didapat dengan cara jahat hanya akan membawa kengerian dan kesedihan. Kami berjanji untuk selalu menjaga desa kami dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Sekarang, setiap kali aku melihat mobil mewah atau rumah besar, aku selalu ingat pada Pak Joko dan pelajaran yang kami dapatkan. Kekayaan yang menghantui tidak sebanding dengan kebahagiaan yang datang dari kerja keras dan kejujuran. Desa kami mulai pulih dari trauma yang dialami. Penduduk desa bersatu untuk menjaga satu sama lain. Mengadakan pertemuan rutin di balai desa untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan cara-cara untuk membangun kembali kepercayaan di antara kami. Setiap malam, kami berkumpul di bawah sinar bulan, menceritakan kisah-kisah tentang keberanian dan harapan, saling menguatkan satu sama lain. Kami mulai mengadakan kegiatan bersama, seperti gotong royong membersihkan desa dan menanam pohon-pohon baru di kebun umum. Aku merasa bangga melihat bagaimana kami semua berusaha untuk saling mendukung. Kami menyadari bahwa kekuatan kami terletak pada kebersamaan dan kejujuran. Dalam setiap pertemuan, kami mengingatkan satu sama lain untuk tidak terpengaruh oleh kekayaan yang tidak jujur dan untuk selalu menghargai nilai-nilai yang benar. Nah, teman-teman, itu dia cerita tentang kekayaan yang menghantui. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Penting untuk kita ingat bahwa kejujuran dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa kita pada kegelapan dan kesedihan. Kami berharap desa kami akan terus bersatu dan menjaga nilai-nilai baik yang telah kami pelajari. Kami berkomitmen untuk tidak membiarkan kekayaan yang menghantui mengganggu kehidupan kami lagi. Mari kita terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik, di mana kebahagiaan dan kedamaian menjadi prioritas utama. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Menurut kalian, ini beneran atau cuma cerita? Pernah ngalamin kejadian kayak gini? Ceritain di komentar ya. Kalau kalian ada di situasi ini, bakal ngapain?